فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, seringkali kita baru menyadari betapa cepat waktu berlalu saat kita berhenti sejenak. Hari demi hari berjalan, minggu berganti minggu, tahun terlewati tanpa benar-benar sempat kita rasakan. Kita menjalani hidup, namun jarang benar-benar hadir di dalamnya. Kita sibuk mengejar banyak hal hingga lupa bertanya apa yang sebenarnya kita cari. Rutinitas terus berjalan, sementara hati perlahan lelah tanpa kita sadari. Kadang kita bangun pagi dengan tubuh yang belum pulih, namun pikiran sudah mulai penuh. Dan ketika malam datang, kita berbaring dalam kelelahan dengan hati yang masih gelisah. Di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang sering kita pendam sendiri. Apakah hidup saya benar-benar bermakna? Ada yang bekerja keras, namun hatinya kosong. Ada yang tampak tenang, namun jiwanya lelah berjuang. Ada pula yang telah melakukan banyak hal, namun tetap merasa belum cukup. Kita hidup di zaman yang bergerak cepat, namun jarang memberi ruang untuk merenung. Segalanya terasa instan, sementara makna hidup semakin jauh. Dan dalam sunyi yang tidak terdengar oleh siapapun, mungkin ada doa yang belum terucap, ada harap yang menunggu jawaban. Apakah masih ada satu malam, satu momen yang hening, satu kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mengubah arah hidup seorang hamba? Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan dalam program Gema Ramadan. Bersama saya, Saifullah Ahmad Faruk. Bulan Ramadan adalah bulan yang tidak hanya mengajarkan kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengajak kita memperlambat langkah dan menata kembali arah hidup. Ramadan adalah bulan perenungan, bulan ketika siang melatih kesabaran dan malam membuka ruang keheningan. Hari ini kita akan merenungkan satu surah dari Al-Quran yang berbicara tentang sebuah malam yang nilainya melampaui ukuran waktu manusia. Satu malam yang tidak sekadar berlalu, tetapi berpotensi mengubah takdir hidup seorang hamba. Surah yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar. Dan apakah engkau tahu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalamnya turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhan mereka membawa segala urusan. Selamat sejahtera sampai terbit fajar. Pemirsa yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan bersama lantunan surah Al-Qadar. Sekarang mari kita merenungkan maknanya dengan hati yang tenang. Surah Al-Qadar mengajarkan satu pesan utama kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai waktu
bukan dari panjangnya, tetapi dari kualitas dan keberkahannya. Satu malam menurut Allah Ta'ala bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Jika dihitung, 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Lebih panjang dari usia rata-rata manusia. Artinya, Allah memberi kesempatan luar biasa kepada hambanya untuk mendapatkan nilai amal yang melampaui batas kemampuan manusia. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah yang Maha Pemurah. Malam ini disebut Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan, malam ketetapan. Malam ketika Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai cahaya bagi umat manusia. Alfun yang berarti 1000 merupakan bilangan paling tinggi dalam bahasa Arab dan berarti bilangan yang tidak terhitung banyaknya. Ayat yang dimaksud ini berarti bahwa malam takdir atau malam nasib itu nilainya lebih baik daripada semua bulan yang tidak terhitung bilangannya. Yakni zaman hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik dan lebih unggul daripada semua zaman apabila dijumlahkan. Ayat ini mengandung isyarat mengenai kemunculan muslih Rabbani, yakni imam-imam zaman di antara kaum muslimin, bila mana kaum ini memerlukan mereka. 1000 bulan dengan perhitungan kasar membuat 1 abad. Dan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pada permulaan setiap abad akan senantiasa membangkitkan kembali Islam dan memberinya suatu kehidupan dan gairah yang baru. Dalam kehidupan modern dewasa ini, manusia sering terjebak pada cara pandang yang bersifat kuantitatif. Hidup dinilai berdasarkan angka-angka. Berapa lama seseorang bekerja, berapa besar hasil yang diperoleh, dan seberapa banyak target bisa tercapai. Akibatnya, manusia menjadi sibuk menghitung, namun jarang meluangkan waktu untuk merenungkan keadaan rohaninya. Padahal Al-Quran mengajarkan prinsip yang berbeda. Nilai kehidupan tidak semata-mata ditentukan oleh panjangnya waktu yang dihabiskan, melainkan oleh kualitas kesadaran dan keikhlasan yang menyertai setiap amal perbuatan. Banyak orang menghabiskan puluhan tahun dalam kesibukan duniawi, terus bergerak dari satu urusan ke urusan yang lain, namun tidak sempat berhenti untuk merenungkan tujuan penciptaannya dan arah hidup yang sedang ditempuhnya. Mengenai tujuan hidup manusia ini, Hadrat Masih Maud Wassalam dengan jelas menjelaskan bahwa tujuan utama penciptaan manusia adalah agar ia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun hubungan yang hidup dengannya. Dengan demikian, kehidupan yang dipenuhi aktivitas dunia namun kosong dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghasilkan ketenangan yang sejati. Sebaliknya, ketika seorang hamba mulai menyadari tujuan penciptaannya dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka perubahan rohani dapat terjadi meskipun dalam waktu yang singkat. Karena itu, terdapat hamba-hamba Allah yang dalam satu malam penuh keheningan menundukkan diri di hadapan Tuhannya, menangis dalam doa, dan bersujud dengan penuh kerendahan hati. Malam tersebut mungkin singkat secara waktu, namun memiliki nilai rohani yang sangat tinggi. Hadrat Masih Maud Wassalam juga menegaskan bahwa iman yang sejati bukan sekadar pengakuan dengan lisan, melainkan keadaan hati yang tercermin dalam perubahan amal dan akhlak. Inilah hakikat dari malam kemuliaan yang disebutkan di dalam surah Al-Qadar. Malam tersebut menjadi sarana bagi seorang mukmin untuk meningkatkan kesadaran rohaninya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan menata kembali arah kehidupannya. Dengan demikian, malam kemuliaan mengingatkan kita bahwa perubahan dalam kehidupan manusia tidak selalu bergantung pada bertambahnya usia, melainkan pada bangkitnya kesadaran rohani dan kesungguhan untuk hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, surah ini seakan bertanya kepada kita secara halus. Sudahkah kita memaknai waktu yang Allah beri? Atau kita hanya membiarkannya berlalu begitu saja? Dalam tafsir klasik, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Allah menyebut Lailatul Qadar sebagai malam yang agung, karena pada malam itulah ditentukan berbagai urusan manusia untuk 1 tahun ke depan. Artinya, malam ini bukan sekadar malam ibadah, tetapi malam penentuan dan kesadaran. Siapa yang lalai akan berlalu tanpa bekas. Siapa yang hadir dengan iman akan pulang dengan perubahan. Karena itu, para ulama tafsir menjelaskan bahwa pertanyaan sejati dari surah Al-Qadar bukanlah kapan malam itu terjadi, melainkan bagaimana keadaan hati saat ia datang. Sudahkah malam-malam kita diisi dengan kehadiran hati, atau hanya dilalui dengan tubuh yang terjaga, namun pikiran dan jiwa tetap jauh? Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa keutamaan Lailatul Qadar tidak akan sempurna kecuali bagi orang yang menghidupkannya dengan iman, dengan keikhlasan, dan dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ibadah lahiriah tanpa kesadaran batin tidak akan melahirkan buah yang dijanjikan. Karena itu, malam Lailatul Qadar bukan hanya tentang mencari tangga, tetapi tentang menyiapkan hati. Para ulama salaf bahkan mengatakan, boleh jadi seseorang mendapatkan Lailatul Qadar tanpa mengetahui tangganya. Karena yang Allah nilai bukan pengetahuan, melainkan kehadiran hati dan ketulusan niat. Bisa saja malam itu datang, namun hati kita tidak hadir. Dan bisa pula seseorang tidak mengetahui malamnya, namun mendapatkan keberkahannya karena ia hidup dalam kesadaran dan ketaatan. Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir klasik, adalah waktu latihan untuk kondisi batin tersebut. Latihan menata ulang niat, memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, dan bersikap jujur pada diri kita sendiri. Karena menurut para mufassir, siapa yang keluar dari Ramadan dengan hati yang lebih sadar kepada Allah, itulah tanda bahwa ia telah mengambil bagian dari malam kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Malam kemuliaan juga memiliki dimensi sosial. Orang yang benar-benar tersentuh oleh Lailatul Qadar tidak akan keluar dari Ramadan dengan hati yang sama. Ia menjadi lebih lembut dalam berbicara, lebih jujur dalam bekerja, dan lebih peduli terhadap sesama. Karena Al-Quran yang turun di malam itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk membentuk akhlak. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa ukuran kebaikan iman selalu tampak dalam manfaatnya bagi orang lain. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya, ibadah yang benar akan melahirkan kepedulian sosial, bukan hanya kesalehan pribadi. Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa akhlak seorang mukmin tercermin dari sikapnya terhadap orang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Karena itu, jika ibadah di malam kemuliaan
tidak membuat kita lebih menjaga ucapan, lebih adil dalam bersikap, lebih sabar dalam menghadapi perbedaan, dan lebih amanah dalam menjalankan tanggung jawab, maka ada yang perlu kita renungkan kembali. Sebab hadrat Rasulullah SAW menegaskan bahwa misi utama diutusnya beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Lailatul Qadar yang sejati bukan hanya menghadirkan air mata dalam doa, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam cara kita bersikap, dalam cara kita berkata, dan cara kita memperlakukan sesama. Surah Al-Qadar menegaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang dipenuhi dengan salam, yakni kedamaian yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian ini bukan sekadar ketenangan emosional, melainkan suatu keadaan rohani yang lahir ketika hubungan antara hamba dan Tuhannya berada dalam keselarasan yang mendalam. Kedamaian Lailatul Qadar merupakan manifestasi dari rahmat ilahi yang turun secara khusus kepada hamba-hamba yang berusaha mendekat kepadanya dengan iman dan ketulusan. Pada malam tersebut, kegelisahan batin yang biasanya menyertai kehidupan duniawi mereda dan jiwa merasakan ketentraman yang tidak dapat diperoleh melalui sarana materi apapun. Al-Quran menyebutkan bahwa pada malam ini para malaikat turun dengan izin Tuhan mereka, membawa setiap ketetapan. Secara rohani, turunnya para malaikat difahami bukan hanya sebagai peristiwa kosmik, tetapi juga sebagai simbol keterbukaan jalur rahmat dan pertolongan ilahi. Dalam perspektif ini, doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati memperoleh perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar merupakan malam kedekatan ilahi. Kedekatan ini bukan berarti perubahan pada sifat Allah, karena Allah senantiasa maha dekat, melainkan perubahan pada kondisi manusia itu sendiri. Pada malam tersebut, manusia diberi kemampuan dan dorongan untuk mendekat dengan lebih sungguh-sungguh. Sehingga jarak spiritual antara hamba dan penciptanya seolah dipersempit. Karena itu, doa pada malam kemuliaan tidak bergantung pada kefasihan bahasa atau keindahan susunan kata. Allah Ta'ala tidak menilai doa dari bentuk lahiriahnya, tetapi dari ketulusan dan kejujuran yang lahir dari kedalaman hati. Doa yang paling bernilai adalah doa yang muncul dari kesadaran akan kelemahan diri dan ketergantungan sepenuhnya kepada rahmat ilahi. Dengan demikian, Lailatul Qadar dapat dipahami sebagai undangan ilahi yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Undangan untuk kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang jujur, niat yang bersih, dan kesungguhan untuk memperbaiki diri. Undangan ini tidak dibatasi oleh status, latar belakang, atau tingkat pengetahuan, melainkan semata-mata ditentukan oleh kesiapan hati untuk tunduk dan mendekat kepada Allah. Dalam kerangka ini, Lailatul Qadar bukan hanya peristiwa tahunan yang dinantikan, tetapi sebuah peluang rohani yang dapat membentuk kembali arah kehidupan seorang mukmin. Peluang untuk meraih kedamaian sejati, memperbarui hubungan dengan Allah Ta'ala, dan menata kembali kehidupan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah yang abadi. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan sedang berjalan menuju akhirnya. Malam-malamnya semakin sunyi dan kesempatan semakin sedikit. Di antara malam-malam itu ada satu malam yang Allah sembunyikan agar kita bersungguh-sungguh di setiap malam. Agar kita tidak memilih-milih ibadah, tetapi konsisten dalam ketaatan. Mari
kita gunakan sisa Ramadan ini untuk hadir sepenuh hati, bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi mencari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita diam sejenak, menghadapkan diri kepadanya. Ya Allah, jika malam kemuliaan itu datang, jangan Engkau biarkan kami lalai. Jangan Engkau palingkan hati kami saat rahmat-Mu sedang Engkau limpahkan. Terimalah amal kami yang sedikit, karena kami tidak bersandar pada amal itu, melainkan pada rahmat-Mu yang maha luas. Ampuni dosa kami yang banyak, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami untuk memohon ampun dengan penuh harap. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di jalan-Mu, karena hati ini lemah dan mudah berbolak-balik. Sementara kami sangat membutuhkan keteguhan dari-Mu. Sebagaimana Nabi-Mu sering berdoa, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu dan ketaatan-Mu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau muliakan dengan Al-Quran, yang Engkau hidupkan hatinya dengan petunjuknya, dan yang Engkau tenangkan jiwanya dengan iman. Jangan Engkau jadikan Al-Quran sekadar bacaan di lisan kami, tetapi cahaya dalam dada kami, petunjuk dalam langkah kami, dan penolong kami di saat kami berdiri di hadapan-Mu. Sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a akhzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya dada kami, penghapus kesedihan kami, dan penghilang kegelisahan kami. Ya Allah, bimbinglah kami hingga akhir hayat kami. Jangan Engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri, meski hanya sekejap mata. Karena tanpa pertolongan-Mu, kami tidak memiliki kekuatan apapun. Akhirkanlah hidup kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam iman, dalam Islam, dan dalam keridhaan-Mu. Terimalah doa kami, Ya Allah yang maha mendengar, maha dekat, dan maha penyayang. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Saifullah Ahmad Faruk dan segenap kru MTA yang bertugas pada hari ini undur diri sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.